Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awas, Bapak Ibu, para orang tua yang sangat saya hormati dan kasihi di seluruh Indonesia. Mari kita bicara tentang sebuah keputusan terbesar dan paling emosional yang mungkin akan kita hadapi di usia senja. Sebuah tawaran yang datang dari anak-anak kita yang kita cintai, yang terdengar seperti melodi surga di telinga kita. Tawaran itu berbunyi, "Ayah, Ibu, sudah jangan tinggal sendirian lagi. Ayo pindah dan tinggal bersama kami. Biar ada yang merawat, biar kita bisa kumpul setiap hari." Tawaran ini datang dari niat baik, dari rasa cinta dan kewajiban seorang anak. Tapi Bapak Ibu, dengarkan saya baik-baik. Bagaimana jika saya katakan bahwa tawaran yang terdengar seperti surga itu, jika tidak dihadapi dengan kewaspadaan dan kebijaksanaan tingkat tinggi, justru bisa berubah menjadi sebuah neraka sunyi? Bagaimana jika keputusan untuk tinggal bersama anak justru menjadi awal dari kehilangan segalanya? Kehilangan kemerdekaan, kehilangan kendali atas uang pensiun yang Anda kumpulkan dengan susah payah, kehilangan kehangatan hubungan, bahkan kehilangan harga diri Anda sebagai seorang manusia. Ini bukan untuk menakut-nakuti. Ini adalah sebuah realita pahit yang harus kita bicarakan dengan mata terbuka. Perkenalkan, saya Dr. Slamet Wibowo. Ini mungkin akan menjadi pembahasan paling sensitif dan paling menyakitkan yang pernah saya sampaikan di channel ini. Selama lebih dari 30 tahun, saya mendampingi ribuan lansia. Saya telah menyaksikan terlalu banyak air mata yang tersembunyi di balik senyuman pasrah para orang tua. Saya melihat banyak sekali lansia yang hidupnya justru menjadi lebih buruk setelah mereka pindah ke rumah anak mereka sendiri. Niat baik dari sang anak seringkali berbenturan dengan realita kehidupan yang keras, yang akhirnya mengorbankan ketenangan dan martabat orang tuanya. Saya di sini bukan untuk menyalahkan anak-anak kita. Sama sekali tidak. Saya di sini untuk membela Anda, para orang tua. Saya di sini untuk menjadi suara bagi kegelisahan yang mungkin selama ini hanya berani Anda bisikan di dalam hati. Karena masa tua bukanlah tentang menjadi beban yang pasrah. Masa tua adalah tentang tetap menjadi kapten bagi kapal kehidupan kita sendiri, menjalani sisa pelayaran dengan tenang, damai, dan penuh kehormatan. Hari ini, saya mengajak Bapak dan Ibu untuk merenungkan 5 jebakan maut. 5 resiko tersembunyi dari keputusan tinggal bersama anak yang seringkali baru kita sadari ketika semuanya sudah terlambat. Sebelum kita lanjut, saya ingin kita semua saling menguatkan. Silahkan tulis nama dan asal daerah Bapak dan Ibu di kolom komentar agar kita tahu bahwa kita tidak sendirian dalam perjuangan ini. Jebakan maut pertama, perampokan halus aset dan tabungan pensiun Anda. Setelah saya mendengar kisah-kisah memilukan dari pasien saya, hal pertama yang paling sering hilang bukanlah kebahagiaan, melainkan kendali atas keuangan. Banyak lansia merasa aman saat mulai tinggal bersama anak. Mereka percaya semua kebutuhan akan tercukupi dan biaya hidup akan lebih ringan. Namun yang terjadi seringkali sebaliknya. Uang pensiun yang tadinya Anda kelola sendiri, kini mulai Anda serahkan untuk biaya bersama. Tabungan hasil jerih payah puluhan tahun, atas nama cinta, Anda izinkan untuk dipakai memperbaiki rumah atau untuk kebutuhan cucu. Pelan tapi pasti, Anda tidak lagi punya kuasa untuk memutuskan apapun yang berkaitan dengan uang Anda sendiri. Saya teringat satu pasien saya, Ibu Murni, seorang janda berusia 72 tahun yang sebelumnya hidup mandiri di sebuah rumah kecil di Palembang. Setelah anaknya berhasil di perantauan, beliau diminta untuk ikut tinggal di Jakarta. Biar ibu senang, biar ramai, biar ada yang ngurus, begitu kata anaknya.
Dengan hati berbunga-bunga, Ibu Murni menjual rumah satu-satunya peninggalan suaminya dan menyerahkan sebagian besar uangnya kepada sang anak. Ia percaya uang itu akan dikelola untuk kebaikan bersama. Awalnya, semua berjalan indah. Tapi setelah beberapa bulan, ia mulai sadar bahwa ia tidak tahu lagi berapa sisa uang tabungannya. Setiap kali ia ingin membeli sesuatu untuk dirinya sendiri, seperti mukena baru atau sekadar jajan kue kesukaannya, ia harus meminta kepada menantunya. Kadang diberi, seringkali dijawab dengan, "Nanti ya Bu, lagi banyak pengeluaran." Ia merasa sungkan untuk terus bertanya tentang uangnya sendiri, takut dianggap tidak percaya pada anak kandungnya. Di dalam hati kecilnya, ia merasa seperti pengemis di rumah yang dibangun dari uangnya sendiri. Bapak atau Ibu, pernahkah merasakan hal serupa? Merasa tidak enak saat ingin menggunakan uang Anda sendiri karena takut membebani? Saya tidak mengatakan anak-anak kita adalah pencuri, tapi ketika keuangan orang tua dan anak sudah bercampur aduk, batas antara hak dan kewajiban menjadi sangat kabur. Ketika lansia kehilangan kendali atas keuangannya, mereka tidak hanya kehilangan uang, mereka kehilangan rasa percaya diri, harga diri, dan kemampuan untuk membuat pilihan. Maka, jika Anda sedang mempertimbangkan untuk tinggal bersama anak, buatlah benteng pertahanan untuk martabat Anda. Simpan tabungan Anda di rekening pribadi Anda sendiri. Buat kesepakatan tertulis di awal tentang kontribusi bulanan Anda, bukan menyerahkan semuanya. Karena di usia ini, uang bukan lagi soal jumlah, tapi soal kemampuan untuk berkata, "Saya masih mandiri." Jebakan maut kedua, hidup di dalam penjara emas milik anak sendiri. Setelah kendali keuangan mulai hilang, seringkali yang menyusul adalah hilangnya kebebasan. Bukan kebebasan besar, tapi kebebasan-kebebasan kecil yang dulu membuat hidup kita terasa berarti. Kebebasan untuk bangun jam berapa kita mau, kebebasan untuk minum kopi di teras sambil membaca koran, kebebasan untuk menerima tamu sahabat lama kita, atau bahkan sekadar kebebasan untuk menonton acara televisi favorit kita. Saya pernah merawat seorang pasien pria berusia 75 tahun bernama Pak Tirtayasa. Beliau adalah sosok jawara dari Cilegon, Banten, yang di masa tuanya sangat aktif di majelis taklim kampungnya. Setelah jatuh ringan, anak laki-lakinya memboyongnya untuk tinggal di rumah mereka yang besar dan mewah di kawasan Serpong. Namun setelah beberapa minggu, Pak Tirtayasa mulai merasa bahwa ia hidup di dalam sangkar emas. Ia tidak bisa lagi pergi ke pengajian rutinnya karena dianggap terlalu jauh dan merepotkan untuk diantar. Ia tidak bisa menerima teman-teman lamanya karena cucunya sedang butuh ketenangan untuk belajar online. Ia bahkan tidak bisa lagi membuat secangkir kopi hitam kesukaannya di pagi hari karena menurut menantunya, aroma kopi itu terlalu kuat dan mengganggu. Setiap gerak-geriknya seolah diatur demi kebaikannya. Padahal bagi orang tua seperti beliau, aturan-aturan itu terasa seperti borgol yang menyempitkan ruang hidupnya. Ia tak lagi bisa memilih waktu makannya, tak lagi bisa menikmati rutinitas paginya. Pernahkah Bapak atau Ibu merasa perlu meminta izin untuk melakukan hal-hal yang dulu sangat biasa Anda lakukan? Atau merasa khawatir akan merepotkan hanya karena ingin melakukan sesuatu yang sederhana untuk diri sendiri? Kehilangan kebebasan-kebebasan kecil ini mungkin tidak langsung terlihat sebagai masalah, tapi pelan-pelan ia akan mengikis harga diri, menghilangkan rasa memiliki atas ruang hidup sendiri. Dan yang lebih dalam, hal itu sering menjadi pemicu munculnya perasaan tidak dibutuhkan, tidak penting, hingga akhirnya menarik diri dari orang-orang terdekat dan memicu depresi. Saya selalu menyarankan, jika masih memungkinkan secara fisik dan finansial,
tetaplah tinggal di istana Anda sendiri, sekecil apapun itu. Karena yang membuat hari tua terasa indah bukanlah seberapa besar rumah tempat kita tinggal, tapi seberapa bebas kita menjadi raja atau ratu di dalamnya. Jebakan maut ketiga adalah kasih sayang yang berubah menjadi racun kecanggungan. Banyak dari kita percaya bahwa tinggal bersama anak akan mempererat hubungan keluarga. Bisa melihat tumbuh kembang cucu setiap hari, bisa berbincang setiap malam, dan merasakan kebersamaan yang hangat. Namun, kenyataannya seringkali tidak seindah harapan. Saat 2 atau bahkan 3 generasi dengan kebiasaan dan cara pandang yang berbeda hidup dalam satu atap, gesekan-gesekan kecil yang dulu tidak tampak kini mulai muncul dan mengganggu. Perbedaan pola tidur, selera makanan, cara mendisiplinkan cucu, hingga volume televisi sering menjadi sumber ketegangan. Ketegangan yang mungkin tidak pernah meledak menjadi pertengkaran hebat, tapi ia hadir setiap hari dalam bentuk keheningan yang canggung di meja makan, atau tatapan mata yang saling menghindar. Saya pernah mendampingi seorang pasien bernama Oma Rosita, seorang janda berusia 70 tahun dari Manado. Beliau sangat dekat dengan putri satu-satunya. Mereka biasa saling menelpon setiap hari, berbagi semua cerita. Namun setelah Oma Rosita memutuskan tinggal bersama putrinya di Jakarta, hubungan mereka berubah total. Sang putri yang sibuk dengan pekerjaan dan urusan rumah tangganya sendiri mulai sering terlihat lelah dan tidak sabar. Oma Rosita menjadi sungkan untuk sekedar bertanya atau minta tolong karena takut mengganggu. Percakapan hangat mereka di telepon dulu kini berubah menjadi basa-basi singkat di pagi dan malam hari. Lebih dari itu, cucu-cucu yang dulu sangat manja padanya kini mulai menjaga jarak. Mereka takut berisik, takut membuat neneknya terganggu, dan akhirnya lebih memilih mengurung diri di kamar dengan gawai mereka. Oma Rosita merasa semakin terasing di dalam rumah yang seharusnya menjadi tempat perlindungan. Suatu hari beliau bertanya pada saya, "Apa yang salah, dokter? Saya merasa jadi beban. Saya rindu hubungan kami yang dulu. Bapak dan Ibu, hubungan keluarga yang sehat seringkali membutuhkan jarak yang tepat. Terlalu jauh bisa membuat kita rindu, tapi terlalu dekat tanpa ada ruang pribadi bisa membuat kita jenuh dan tegang. Jika Anda ingin menjaga kehangatan hubungan dengan anak dan cucu, pertimbangkan untuk tidak tinggal dalam satu atap. Kunjungan rutin di akhir pekan atau saat hari libur akan terasa jauh lebih istimewa dan menyenangkan daripada keberadaan yang terus-menerus namun penuh dengan kecanggungan. Anak pun akan lebih menghargai setiap momen pertemuan jika itu terjadi dalam suasana saling rindu, bukan karena rasa kewajiban. Karena hubungan dengan anak dan cucu adalah harta yang tidak tergantikan. Jangan biarkan niat baik kita untuk selalu dekat justru membuat kita kehilangan hal yang paling berharga, cinta yang tulus dan rasa saling menghormati. Jebakan keempat dan kelima adalah yang paling serius karena menyangkut kesehatan fisik dan perlindungan hukum Anda. Stres yang tersembunyi karena merasa tidak nyaman, tidak bebas, dan menjadi beban secara diam-diam akan meningkatkan hormon kortisol di dalam tubuh Anda. Hormon ini akan menaikkan tekanan darah, mengacaukan gula darah, dan menurunkan sistem kekebalan tubuh, yang akhirnya memicu stroke dan penyakit jantung. Dan yang terakhir, saat Anda sudah bergantung sepenuhnya, Anda berada dalam posisi yang sangat rentan. Jangan pernah, atas nama cinta, menyerahkan surat-surat berharga atau menandatangani dokumen tanpa memahaminya secara detil. Cinta itu penting, tapi perlindungan atas hak dan martabat Anda di usia senja jauh lebih penting. Pikirkanlah semua ini dengan matang, bukan karena Anda tidak percaya pada anak Anda, tapi karena Anda sangat menyayangi diri Anda sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.